Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar adakan penandatanganan Memorandum of Agreement bersama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai bentuk penyegaran dari segala aktivitas kampus yang padat, Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan Service from Heart Training di Taman Wisata Alamayang Pekanbaru. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau sukses menggelar Fakonsos Expo tahun 2022 di lapangan Gedung B Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Muhammad Rafi, inilah Suska News selengkapnya. Ikatan Keluarga Alumni Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau gelar kegiatan launching buku serta perayaan milad Prodi ke-38 tahun. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau tajak kegiatan launching buku bersamaan dengan milad ke-38 tahun Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau dan Silaturahmi Internasional Alumni Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 25 Mei 2022. Acara ini turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Suska Riau, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, serta alumni dan himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Adapun tujuan dari acara ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni dan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau, serta sebagai bentuk bakti dari para alumni dan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab kepada seorang pendidik yang sedang merayakan milad ke-70 tahun. Buku yang dilaunching pada acara ini berjudul Pendidik Sejati Biografi 70 Tahun Pak Ahmad Syah, yang dimana buku ini adalah suatu bentuk penghargaan dan hadiah bagi Ahmad Syah sebagai pendidik yang sedang merayakan milad ke-70 tahun, sekaligus bersempena dengan milad Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau yang ke-38 tahun. Ini adalah satu contoh bagi para alumni yang lain, mahasiswa yang lain untuk dapat bisa menghargai seorang pendidik, seorang guru yang telah memberikan banyak ilmu kepada seluruh mahasiswa. Ini adalah salah satu yang harus kita persembahkan kepada mereka, yaitu penghargaan bagi guru kita. Dan ini bagian daripada contoh yang baik yang perlu ditiru oleh fakultas lain ataupun jurusan-jurusan lain yang ada di UIN Suska Riau. Acara yang dihadiri oleh alumni dan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau ini juga dilakukan sesi pemotongan tumpeng oleh Wakil Rektor 1 UIN Suska Riau dan pemotongan kue oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sebagai wujud rasa bakti kepada seorang guru sekaligus rasa syukur di usia Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang ke-38 tahun ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dan penghargaan kepada dosen Purna Bakti di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab, John Pamil, berharap tulisan karya yang telah tercantum di dalam buku Pendidik Sejati, Biografi 70 Tahun Pak Ahmad Syah, dapat menjadi teladan dan nilai positif bagi para alumni, mahasiswa, dan dosen di UIN Suska Riau. Banyak sekali nilai positif yang beliau torehkan dan kemudian kita tuangkan dalam buku 70 tahun biografi beliau. Mudah-mudahan kemudian bisa diteladani oleh para alumni, oleh para dosen, sehingga kemudian juga bisa sedikit banyaknya mengikuti jejak beliau menjadi pendidik
yang mendidik dengan sepenuh hati, dengan kesabaran, yang mendidik dengan penuh ketulusan, yang mendidik dengan nasihat-nasihat yang sangat bernas, dengan keteladanan dan seterusnya. Diharapkan dengan diadakannya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi antar alumni dan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau, serta menjadi teladan dan nilai positif bagi seluruh sivitas akademika di UIN Suskaryau. Rahmat Ivo, Imam Al-Baki, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Matematika adakan perayaan Milad ke-20 tahun yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Dengan mengangkat tema Satukan Keceriaan dalam 20 tahun kebersamaan keluarga matematika, Himpunan Mahasiswa Program Studi Matematika UIN Suskaryau adakan perayaan Milad Matematika ke-20 yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 28 Mei 2022. Kegiatan ini diawali dengan pawai dari Fakultas Sains dan Teknologi menuju Gedung Islamic Center UIN Suskaryau, kemudian dilanjutkan dengan penampilan pencak silat dan tari persembahan. Perayaan Milad Matematika pada tahun ini turut dimeriahkan dengan berbagai rangkaian kegiatan yang diikuti oleh para alumni matematika dari angkatan 2002 hingga 2017, para dosen matematika, serta mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau. Acara Milad inilah kita dapat bersilaturahmi sesama alumni, dosen, dan pada kegiatan Milad ini juga akan diadakan kegiatan seminar. Kalau untuk peserta sendiri itu ada 40 orang. Kemudian kalau untuk dari luar itu kami mengundang teman jurusan selingkungan PASTE, mulai dari Himatif, Hima-TE, kemudian Hima-SIF, dan Hima-TI, Teknik Industri. Dan selain itu juga organisasi Dema PASTE dan Sema PASTE. Tak hanya itu, HMPS Matematika juga adakan beberapa kegiatan menarik, diantaranya penayangan video ucapan Milad Matematika, award for lecture, award mahasiswa, pemotongan tumpeng, seminar ilmiah, serta ramah tamah silah ukhuwah bersama alumni program studi matematika UIN Suskaryau. Ketua program studi matematika, Wartono, memaparkan bahwa selain untuk merayakan Milad Matematika yang ke-20 ini, acara ini juga bertujuan sebagai wadah untuk evaluasi tentang seberapa jauh prodi matematika melangkah hingga di usia ke-20 ini. Kegiatan ini juga memberi motivasi dan sekaligus mengevaluasi diri kita ya di prodi matematika, seberapa jauh langkah kita setelah umur matematika usianya di 20 tahun ini gitu. Diharapkan kedepannya ya sesuai dengan visi misi program studi matematika itu bisa menghasilkan lulusan ya yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta bisa bersaing ya di dunia kerja di nasional maupun internasional gitu. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan prodi matematika dapat melahirkan lulusan sarjana matematika yang bermutu dan berintegritas, serta dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh prodi matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau. Algifari Putra Herdana, Alivia Putri, Suska TV. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar adakan penandatanganan Memorandum of Agreement bersama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Meningkatkan mutu dan kualitas Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kota Batu Sangkar, adakah kunjungan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOA bersama Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau di ruang dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau pada 3 Juni 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antar Prodi PMI IAIN Batu Sangkar dengan Prodi PMI UIN Suskaryau, berupa kolaborasi akademis dan kemahasiswaan yang berguna untuk pengembangan prodi antar kedua belah pihak. Serta hal ini didasari oleh tuntutan dunia akademik perguruan tinggi di masa sekarang.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskar Riau, Ketua Program Studi PMI UIN Suskar Riau, Ketua Program Studi PMI IAIN Batu Sangkar, serta dirabaikan oleh himpunan mahasiswa PMI dan mahasiswa angkatan 18 hingga 20, Prodi PMI IAIN Batu Sangkar. Ketua Program Studi PMI IAIN Batu Sangkar, Reni Susanti, menyatakan bahwa langkah upaya yang akan dilaksanakan setelah terselenggaranya kegiatan ini berupa pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, Prodi PMI bersama UIN Suskar Riau, serta kegiatan pengabdian yang juga berkolaborasi dengan UIN Suskar Riau. Rencana kami akan melaksanakan kegiatan pengabdian yang itu nanti kami akan berkolaborasi dengan IAIN jurusan PMI UIN Suskar Riau ini gitu. Nah, kemudian juga kami rencana mau melaksanakan MBKM dari mata kuliah di jurusan PMI. Nah, insya Allah jurusan PMI IAIN UIN Susko juga mau memberikan atau sharing dengan kami dari mata kuliah yang sudah ada di sini. Gitu. Ketua Program Studi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskar Riau, Titi Antin, menganggap bahwa kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan langkah awal yang baik, karena selain menjalin silaturahmi, kegiatan ini juga sangat bermanfaat untuk pengembangan masing-masing fakultas. Ini menjadi suatu langkah yang baik sebenarnya ya. Selain menjalin silaturahmi, kita juga ingin mengembangkan tentunya masing-masing prodi kan pasti punya kelebihan masing-masing ya, dan itu tentu kita saling mengisi berkolaborasi untuk mengembangkan prodi tentunya, khususnya ya untuk prodi dan umumnya adalah untuk fakultas maupun dari universitas masing-masing. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskar Riau, Imron Rosidi, berharap bahwa setelah dilaksanakannya penandatanganan MOA ini dapat mulai melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Tentu harapan saya segera diwujudkan kegiatan bersama itu, tidak hanya dalam bentuk kunjungan saja, tetapi dalam bentuk seminar, dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk diskusi yang mengundang pembicara atau narasumber dari masing-masing institusi dalam kegiatan bersama. Jadi itu yang menjadi harapan saya, target yang saya minta kepada prodi yang sudah menandatangani MOA itu untuk segera melakukan kegiatan bersama. Tidak hanya itu, beberapa program kerja yang akan direncanakan oleh PMI IAIN Batu Sangkar dengan PMI UIN Suskar Riau adalah kerjasama di bidang penelitian, pertukaran pelajar beserta tenaga pengajar, dan segala bentuk pengabdian masyarakat. Diharapkan, dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas, serta dapat mencapai visi dan misi masing-masing prodi pengembangan masyarakat Islam. Renal Al-Farisi, Nisa Al-Khaira, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi seputar kegiatan Service from Heart Training. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebagai bentuk penyegaran dari aktivitas kampus yang padat, Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskar Riau adakan Service from Heart Training di Taman Wisata Alamayang Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Taman Wisata Alamayang Pekanbaru, di mana sedang berlangsungnya kegiatan Service from Heart Training Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskar Riau. Kegiatan ini diisi dengan berbagai macam perlombaan. Kira-kira bagaimana keseruan dari kegiatan ini? Yuk kita lihat. Sebagai bentuk penyegaran dari segala aktivitas kampus yang padat, Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskar Riau adakan kegiatan Service from Heart Training di Taman Wisata Alamayang Pekanbaru pada 8 Juni 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskar Riau, Imron Rosidi, yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi, serta diikuti oleh Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskar Riau yang terdiri dari Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,
kepala bagian, kepala subbagian, dan tenaga pendidik, serta Transkop Pekanbaru selaku pemandu kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang baik antar Civitas Akademika FDK dan juga untuk menyempitkan jarak antara pimpinan dan karyawan yang kerap kali terhambat oleh struktural. Dipandu langsung oleh lembaga ternama yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, Transkop Pekanbaru, Service from Heart Training ini diisi dengan berbagai macam perlombaan yang dibagi dalam beberapa sesi. Perlombaan yang dilakukan pun merupakan perlombaan yang dapat meningkatkan kekompakan, komunikasi, dan juga leadership dalam kelompok. Maksud dari Service from Heart Training sendiri adalah bagaimana agar setiap orang, khususnya Civitas Akademika FDK, dapat melakukan segala sesuatu termasuk melayani seseorang dari hati dan penuh keikhlasan. Artinya Service from Heart itu artinya bagaimana supaya setiap orang berusaha melayani itu dengan keikhlasan. Kalau bahasa agamanya keikhlasan. Keikhlasan itu kan muncul, dia tidak dadakan. Orang itu ikhlas, pertama dia harus memaksa diri dulu. Kemudian setelah dia memaksa diri, baru muncullah karakter. Karakter itulah yang disebut dalam bahasa agama dengan keikhlasan. Tahidin, instruktur sekaligus Direktur Transkop Pekanbaru ini menyambut baik kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat membantu proses pencapaian prestasi pada fakultas. Tahidin juga berpesan agar nilai-nilai yang didapatkan dari kegiatan ini dapat diterapkan di lingkungan kerja. Bagi saya penting nanti setelah masuk kerja, ya aktivitas, ya, mereka mampu mengamalkan nilai tanggung jawab, nilai amanah, nilai komunikasi yang baik, pelayanan yang baik, berkolaborasi, ya melayani dengan sepenuh hati tadi dilakukan di FDK. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan Service from Heart Training ini, Civitas Akademika FDK dapat menginternalisasi materi dan menumbuhkan semangat pelayanan sehingga dapat melayani dari hati dengan penuh keikhlasan. Oke, silakan ada sini, ada berapa sini. Demikianlah keseruan dari kegiatan Service from Heart Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau. Semoga dengan diberlangsungkannya kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat kolaborasi dan semangat pelayanan Civitas Akademika, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau, dan menjadikan FDK menjadi fakultas yang terbaik di UIN Suskaryau. Rane Ramadhani, Nadia Hanifah, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adakan workshop pemanfaatan aplikasi Mendeley di Aula Lantai 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Syarif Qasim Riau adakan workshop aplikasi Mendeley dengan mengusung tema pemanfaatan aplikasi Mendeley. Mengingat aplikasi ini dapat memudahkan mahasiswa dalam pembuatan artikel, jurnal maupun penyusunan skripsi. Di Aula Lantai 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau pada 11 Juni 2022. Workshop ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari program kerja di HMPS PGMI UIN Suskaryau, di mana kegiatan ini dikhususkan untuk mahasiswa PGMI saja. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Program Studi PGMI yang mewakili Ketua Program Studi PGMI UIN Suskaryau, serta dihadiri oleh seorang narasumber yang berpengalaman di bidangnya, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ketua Umum HMPS PGMI UIN Suskaryau, seluruh panitia workshop aplikasi Mendeley, dan para peserta yang berjumlah 26 orang. Badriah, selaku Ketua Pelaksana, mengatakan akan mempertimbangkan kegiatan lanjutan dari workshop aplikasi Mendeley, yaitu workshop mengenai penulisan jurnal, karena kan adanya rencana untuk setiap mahasiswa dapat mengupload satu jurnal ke website yang disediakan oleh masing-masing fakultas. Jadi workshop aplikasi Mendeley ini adalah salah satu proker dari bidang kami, yaitu bidang pendidikan. Untuk jumlah pesertanya itu ada 26 peserta, itu dari PGMI semuanya. Sebelumnya ini untuk kedepannya kami cuma ada satu proker lagi, yaitu Hari Guru, tapi karena
tadi udah menyinggung tentang workshop aplikasi Mendeley-nya, mungkin itu nanti ke depannya kami bicarakan bersama-sama lagi bagaimana ke depannya. Workshop aplikasi Mendeley ini mendapatkan tanggapan yang baik dan antusias yang tinggi dari para peserta karena dapat memberikan ilmu baru mengenai aplikasi Mendeley, mulai dari cara mendownload, mengaktifkan, serta menggunakan aplikasi Mendeley. Salah satu peserta, Bintang Zakaria, berharap agar kegiatan workshop ke depannya dapat meningkatkan jumlah audiens dan terbuka untuk umum, serta para peserta dapat menerapkan ilmu dalam penyusunan skripsi nantinya. Tanggapan saya ini tentang workshop itu bagus sekali karena pelatihan ini akan membina kita membuka ilmu baru tentang Mendeley. Salah satunya tadi Mendeley. Harapan saya mungkin diperbanyak audien lagi karena ini mungkin terbatas audiennya. Terus selanjutnya semoga bisa meluas lagi. Terus semoga Mendeley juga nanti bisa mempermudah kita jadi membuat skripsi. Dengan diadakannya kegiatan workshop aplikasi Mendeley ini, para mahasiswa PGMI dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan narasumber dalam pembuatan karya tulis, seperti artikel, jurnal, maupun skripsi nantinya. Dan diharapkan adanya kegiatan workshop lanjutan seperti workshop penulisan jurnal bagi para mahasiswa dengan jangkauan yang lebih luas dan terbuka untuk mahasiswa se-UIN Suskaryau. Al-Furqan, Safety Rapita, Suska TV. Guna mengetahui dan membedakan karakter dari masing-masing budaya yang beragam, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Suskaryau tajak kegiatan Having Fun with Local Culture di Aula Lantai 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Keragaman budaya yang dimiliki oleh setiap negara menjadi suatu identitas bangsa di mata dunia, karena dapat mengetahui dan membedakan karakter dari masing-masing budaya. Oleh karena itu, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tajak kegiatan Having Fun with Local Culture and Speaking Practice with Native Speaker yang digelar di Aula Lantai 3 FTK UIN Suskaryau pada 11 Juni 2022. Kegiatan ini menghadirkan tamu spesial sebagai native speaker, yaitu mahasiswa dan mahasiswi dari North Carolina, Amerika Serikat, yang berjumlah 10 orang dan didampingi oleh 3 orang penanggung jawab. Jadi ada mahasiswa dari Amerika, spesifiknya itu dari North Carolina. Mereka datang ke Indonesia untuk mengadakan yang namanya summer camp. Nah kebetulan para bule-bule ini mereka datang ke Riau. Jadi kami HMPS Pendidikan Bahasa Inggris mengundang mereka untuk mengadakan kegiatan bersama kami. Itu dalam rangka untuk mengajak bersilaturahmi, saling berbagi untuk sharing saja sih intinya. Para tamu disambut baik oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, sekaligus membuka acara secara resmi dan turut dihadiri oleh dosen, Ketua SEMA dan perwakilan DEMA FTK UIN Suskaryau, serta diikuti oleh seluruh mahasiswa dan panitia dari HMPS Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Adapun tema yang diangkat pada kegiatan ini yaitu The Awesomeness of Differences, yang berarti keluarbiasaan dari perbedaan. Karena adanya perbedaan budaya dari negara Indonesia dengan negara di Amerika Serikat, sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami dan mengetahui masing-masing budaya yang berbeda, serta untuk melatih mahasiswa prodi PBI untuk berbicara bahasa Inggris dengan native speaker dari Amerika Serikat. Ya, di sini kan mereka harus praktis, harus berani berbicara dengan bulenya, dengan si native. Berarti otomatis kemampuan speakingnya itu bisa terimprove karena sudah terbiasa berkomunikasi, apalagi ini dengan penutur asli. Jadi diharapkan bahwa kemampuan speaking mereka akan menjadi lebih baik setelah ini. Tak hanya itu, kegiatan ini dimeriahkan oleh penampilan tari persembahan dan tari Nusantara oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Suskaryau. Kemudian penampilan solo song dari perwakilan mahasiswa North Carolina, Amerika Serikat. Tentunya, diharapkan adanya kegiatan ini mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Suskaryau dapat meningkatkan skill dan fasih dalam berbicara bahasa Inggris dengan native speaker. Kemudian mahasiswa juga dapat menambah wawasan
mengenal dan memahami budaya-budaya yang ada di Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya, para mahasiswa dari North Carolina, Amerika Serikat dapat mengenal budaya Melayu di Provinsi Riau, sehingga budaya Indonesia dapat dikenal di kancah internasional. Redal Alfarisi, Tessina Bella, Suska TV. Setelah ini, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau kembali sukses menggelar Fekonsos Expo. Tetaplah bersama kami. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau sukses menggelar Fekonsos Expo tahun 2022 di lapangan Gedung B Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Assalamualaikum, halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di halaman gedung Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Dapat pemirsa saksikan di belakang saya sedang digelarnya kegiatan Fekonsos Expo tahun 2022. Pada kegiatan kali ini terdapat beberapa lomba, stand bazar, panggung bebas, dan beberapa kegiatan seru lainnya. Bagaimana liputannya? Yuk kita lihat-lihat. Memakan waktu sekitar 1 bulan persiapan, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau sukses menggelar kegiatan Fekonsos Expo tahun 2022 di lapangan Gedung B Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 13 hingga 15 Juni 2022. Sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali suasana kampus, kegiatan ini juga bertujuan untuk memeriahkan perkuliahan tatap muka dan memperkenalkan Fekonsos sendiri kepada mahasiswa baru yang baru memulai perkuliahan secara offline, serta juga menjadi sarana untuk menyalurkan bakat mahasiswa selingkungan Fekonsos maupun selingkungan UIN Suska Riau. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini digelar selama 3 hari, yang mana terdapat beberapa agenda yang menarik, seperti perlombaan ilmiah dan olahraga, stand bazar, pesta rakyat berupa perlombaan hiburan seperti tarik tambang, dan lomba makan mie pedas, serta panggung bebas yang menampung bakat mahasiswa selama keberlangsungan Fekonsos Expo tahun 2022. Di Expo ini juga kami iringi dengan perlombaan, Bang. Ada beberapa perlombaan olahraga dan juga ilmiah, dan juga kami iringi dengan pesta rakyat, itu perlombaan 17-an, perlombaan penghiburan aja, dan juga ada perlombaan stand terbaik terfavorit yang diisi bazar dan UKM-UKM milik mahasiswa ataupun luar kampus sendiri. Begitu. Pada kegiatan kali ini, stand bazar menjadi daya tarik yang sukses membuat kegiatan ini ramai dikunjungi karena menyediakan beberapa makanan dan produk kekinian yang bervariasi. Stand bazar ini terdiri dari 14 stand yang diisi oleh ormawa selingkungan Fekonsos maupun UKM dari luar Fekonsos. Nawardi Damanik, selaku mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, mengaku bangga dengan adanya kegiatan ini karena menurutnya Fekonsos Expo menjadi sarana yang pas bagi mahasiswa manajemen untuk dapat merasakan langsung bagaimana berniaga serta melakukan pemasaran yang sesungguhnya dan tidak hanya sebatas teori di bangku perkuliahan saja. Terutama sangat bangga ya atas adanya acara Fekonsos Expo ini, karena dengan adanya Fekonsos Expo ini kami sebagai mahasiswa dapat meluangkan waktu kami bukan hanya untuk belajar atau mengenal teori, tapi kami juga turun ke lapangan praktek untuk terjun langsung bagaimana sih sebenarnya berniaga itu atau melakukan pemasaran itu. Di usaha kami ini ada bakso kuah, ada es semangka, ada es timun juga, dan ada juga menjual air mineral seperti le mineral. Selain sebagai pendobrak untuk kegiatan-kegiatan pada prodi berikutnya, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi kesan yang baik bagi mahasiswa agar dapat mengingatkan mahasiswa bahwa di perkuliahan tidak hanya belajar, tetapi juga bisa menampung minat dan bakat mahasiswa, terutama di bidang kewirausahaan. Baiklah pemirsa, demikianlah rangkaian kegiatan dari Fekonsos Expo tahun 2022. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat menimbulkan semangat berkreasi mahasiswa dan mengembangkan bakat di luar bangku perkuliahannya. Tim Liputan Suska TV. Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan rapat kerja SEMA FDK periode 2022-2023.
di ruang kelas lantai 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau. Dengan mengangkat tema implementasi peran Senat Mahasiswa untuk FDK yang sadar akan tupoksinya, Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan rapat kerja SEMA FDK periode 2022-2023 yang dilaksanakan di ruang kelas lantai 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau pada 18 Juni 2022. Adapun tujuan diadakannya rapat ini ialah untuk meningkatkan kinerja SEMA FDK dan untuk merancang program yang lebih inovatif dan berorientasi pada peningkatan akademis mahasiswa FDK UIN Suskaryau. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengurus SEMA FDK ini membahas mengenai program kerja yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan, yang dipresentasikan oleh perwakilan setiap komisi dan dibagi menjadi 4 bagian komisi, yaitu Komisi 1 Bidang Perundang-undangan Advokasi dan Aspirasi, Komisi 2 Bidang Anggaran dan Lembar Pertanggungjawaban, Komisi 3 Bidang Pengawasan Kelembagaan, serta Komisi 4 Bidang Pengawasan Kegiatan. Jadi nanti pada kegiatan inti, kami per komisi, di SEMA ini ada 4 komisi. Jadi ngebahas mengenai proker masing-masing komisi. Jadi program kerja apa yang akan mereka lakukan untuk kedepannya. Harapan saya tidak banyak, cuman satu, ketika kita telah memulai sesuatu hal, kita harus selesaikan dan kita hadapi dengan semaksimal mungkin. Rapat kerja yang dipimpin oleh Muhammad Ajisman, selaku Ketua Umum SEMA FDK masa bakti 2022-2023 ini, diikuti oleh kurang lebih 20 pengurus. Serta terdapat juga sharing session yang berisi saran-saran dari setiap pengurus mengenai program-program yang akan direalisasikan. Langkah kedepannya yang akan dilaksanakan setelah rapat ini yaitu membuat suatu program atau acara yang dapat meningkatkan kualitas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau. Tujuan dari rakernya ialah bagaimana setiap komisi atau anggota Senat Mahasiswa tahu dengan tupoksi yang akan dikerjakan untuk kedepannya gitu, sampai habis pengurusan. Tinjauannya mungkin kami langsung membuat suatu program atau suatu acara yang membangkitkan, mengunggulkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang lebih maju gitu. Dengan diadakannya rapat kerja ini, diharapkan Senat Mahasiswa FDK dapat amanah dalam menjalankan tupoksinya untuk membantu meningkatkan mutu akademis fakultas melalui program-program potensial yang akan diselenggarakan di masa kepengurusan SEMA FDK periode 2022-2023. Al-Ghifari, Alivia Putri, Suska TV. Guna mencapai tujuan penyetaraan gender yang sesungguhnya, Pusat Studi Gender dan Anak LPPM UIN Suskaryau gelar fokus group discussion di Hotel Grand Central Pekanbaru. Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM UIN Suskaryau, taja fokus group discussion terkait penyusunan kuesioner perguruan tinggi responsif gender di Hotel Grand Central Pekanbaru pada 18 Juni hingga 19 Juni 2022. Pada hari pertama, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Leni Novianti, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Suskaryau. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan serta pemaparan tentang indikator perguruan tinggi responsif gender. Fokus group discussion kali ini diisi dengan berbagai penyeleksian dan penambahan poin-poin indikator dalam kuesioner perguruan tinggi responsif gender, sehingga dapat mencapai tujuan penyetaraan gender yang sesungguhnya. Pada kegiatan ini, seluruh peserta hadir dari lingkungan UIN Suskaryau dan dari luar kampus, seperti dosen selingkungan UIN Suskaryau, Rumah Perempuan dan Anak Wilayah Riau, ISNU, atau Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, serta komunitas psikologi. Kegiatan ini mengacu pada buku responsif gender yang telah dihasilkan oleh KPPA bersama PSGA di seluruh Indonesia. Sehingga dalam tahap pertama ini, proses penyusunan kuesioner menjadi bahan baku untuk menyusun dokumen lanjutan terkait bahan kajian penyetaraan gender. Ya ada, karena ini kan baru tahap pertama ya. Ini tuh semacam cari bahan bakunya dulu, kemudian nanti setelah ini kita akan melanjutkan dengan penyusunan dokumen. Dokumennya banyak nanti tuh, karena judulnya kan penyusunan kuesioner perguruan tinggi responsif gender, yang mana itu mengacu pada dokumen buku responsif gender yang sudah pernah dihasilkan oleh KPPA.
Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, yaitu melahirkan dan menghimpun data serta dokumen-dokumen yang akan menghadirkan SK Rektor untuk pengarus utamaan gender, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Peserta yang berasal dari komunitas virtual psikologi, Rahmi Masita, menyatakan bahwa penyusunan kuesioner perguruan tinggi responsif gender adalah sebuah usaha untuk menghadirkan kembali fungsi Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA sebagai fasilitator untuk pencegahan kekerasan seksual. Jadi ini adalah meskipun sebenarnya PSGA atau Pusat Studi Gender dan Anak ini sudah ada hadir lama di Winsuska, namun ini menjadi lebih bisa terdorong lah mengimplikasikannya langsung gitu. Jadi dengan hadirnya kegiatan 2 hari ini kita akan membuat seperti screening awal terkait dengan pencegahan tindak kekerasan seksual melalui Pusat Studi Gender. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadi sebuah peringatan bagi seluruh sivitas kampus agar dapat menyadari bahwa pencegahan kekerasan seksual bukanlah masalah yang sepele dan harus ditangani secara bersama. Muhammad Iqbal, Atika Azura, Suska TV. Pemirsa, berita fokus grup discussion tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.